kami dari kelompok 6 ingin menampilkan play terkonseling gizi seimbang untuk ibu menyusui. Kenalkan, saya Edan Briani, SP 24014 sebagai narator. Saya Jelin Fitina di SP 24002 sebagai ibu bidan. Saya Marcel Amanda, SP 24030 sebagai asisten bidan. Saya Kalina Peki, SP 24025 sebagai ibu menyusui. Saya Agnes Putri Jutalawala, NIM SP 24004 sebagai ibu mertua. Saya Kina Delima, NIM SP 24026 sebagai observer. Selamat menyaksikan. Adegan dibuka di ruang tunggu PMB Bunda Sejahtera. Ibu Kalingga beserta ibu mertuanya baru saja masuk. Asisten bidan Sela menyambut mereka. Bunda Sejahtera, yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya Kalina sudah ada janji temu dengan bidan Jali. Baik Ibu, silahkan duduk terlebih dahulu untuk saya panggilkan bidan Jali. Permisi Bu, ada yang mau konsultasi. Ya, konsultasi aja. Baik Ibu, silahkan ke ruang konsultasi, sudah ditunggu bidan Jali. Mari Ibu. Selamat siang Bu bidan. Perkenalkan ibu, saya bidan Jali yang akan mendampingi ibu pada siang hari ini. Saya usulkan untuk waktu kita berbincang-bincang itu sekitar 10-15 menit mengenai gizi seimbang pada ibu yang sedang menyusui. Apakah ibu berkenan? Boleh sekali Bu bidan. Baik, tujuan kita bertemu hari ini untuk membahas pola makan yang seimbang agar kesehatan ibu terjaga dan produksi ASI nutrisi kecil juga lancar dan berkualitas. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan ibu hari ini? Apakah sudah siap untuk kita mulai? Siap Bu bidan, kebetulan saya juga sedang bingung terkait makanan apa yang tepat untuk saya. Baik, jika demikian langsung saja kita mulai ya Bu. Mungkin dari Ibu Kalina bisa menceritakan makanan apa yang biasanya dikonsumsi setiap hari. Mungkin bisa dijelaskan dari sarapan sampai makan malamnya. Baik, kalau sarapan saya biasanya makan nasi sama telur Bu. Terus kalau siang biasanya saya makan nasi, lauknya kadang ikan atau tempe. Terus kalau sore biasanya saya cuma nyemil Bu, karena udah capek ngurus bayi, jadinya lupa deh makan makanan berat. Ya Bu bidan, saya juga kadang memberikan jamu tradisional dan kadang juga memberikan makanan seperti sayur bening itu supaya asinya itu deras. Begitu rupanya. Baik, pertama-tama saya akan coba menjelaskan apa itu nutrisi untuk ibu menyusui terlebih dahulu ya. Jadi nutrisi untuk ibu menyusui itu seperti protein, kalsium, dan zat besi, dan vitamin-vitamin lainnya seperti vitamin D, omega 3 untuk mendukung produksi ASI yang berkualitas dan kesehatan ibu serta bayi. Nah, jika gizinya seimbang, ibu akan menjadi kuat, tidak mudah lelah, dan bayi akan tumbuh dengan optimal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konsep isi piringku. Nah, bayangkan ibu, satu piring makanan ibu ini dibagi menjadi dua. Separuhnya adalah sayuran dan buah, separuhnya lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Sebagai contoh, untuk menu sarapan, misalnya sepiring nasi untuk seperempat piring, dengan sepotong ikan seperempat piring, dan sisanya setengah piring adalah tumis kangkung dan sepotong pepaya. Seperti itu. Oh, jadi sayur dan buahnya lebih banyak dari nasinya gitu ya Bu bidan? Tepat sekali Ibu. Selanjutnya penting sekali itu untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan. Jadi tidak hanya bayam saja, tetapi juga bisa disajikan seperti kangkung, wortel, atau brokoli. Begitu juga dengan lauknya berganti-ganti antara ikan,
ayam dan kacang-kacangan. Itu untuk memastikan ibu dapat berbagai zat mikro seperti zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk kekuatan tulang ibu dan bayi, serta zinc untuk kehamilan tubuh. Nah, yang gak kalah penting nih adalah cairan ibu. Ibu disarankan untuk minum minimal 3 liter, itu setara dengan 8-12 gelas per hari. Bisa air putih, susu, atau kuah sayuran. Nah, sayuran yang cukup ini sangat mempengaruhi volume dan kelancaran produksi ASI. Nah, ada juga makanan yang sebaiknya dibatasi, seperti makanan yang terlalu manis, atau terlalu asin, atau berlemak, misalnya gorengan, minuman berkemasan, dan makanan cepat saji. Kita berbincang lumayan panjang ya Ibu. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas, silakan. Sudah jelas Bu. Jadi intinya piring harus berisi lengkap dan bervariasi ya, serta banyak minum, kurangi gorengan, dan kurangi campuran manis. Ya Bu Bidan, saya juga akan membantu menyiapkan makanan yang lebih beragam lagi untuk menantu saya. Bagus Ibu, baik sekali. Nah, sekarang untuk rencana tindak lanjutnya itu saya sarankan Ibu Kalengga untuk menerapkan isi piringku itu mulai besok. Dan untuk 2 minggu ke depan kita akan evaluasi kembali. Dan tentu saja jika ada keluhan nanti datang lagi ya untuk berkonsultasi. Baik Bu Bidan, terima kasih atas pencerahannya. Saya jadi paham kalau makanan untuk menantu saya ini tidak harus bayam saja, tapi harus bervariasi. Sama-sama Ibu, terima kasih atas waktu, kepercayaan, dan perhatiannya selama kita melakukan proses konseling ini. Semoga Ibu Kalengga dan Mari selalu sehat dan bahagia tentunya ya dengan keluarga. Nah, demikian konseling kita pada hari ini sudah selesai. Selamat siang. Selamat siang Bu dan terima kasih Bu. Ibu Kalengga beserta ibu mertuanya keluar dari ruangan. Asisten bidang selang menunggu di luar dan mengantarkan mereka ke pintu keluar. Demikianlah proses konseling gizi seimbang bagi ibu menyusui yang dilakukan dengan komunikasi efektif dan melibatkan keluarga. Dukungan dari suami dan keluarga adalah kunci kesuksesan dalam pemberian ASI eksklusif.